Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay friends, everybody, how are you today? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Tetap jaga kesehatan. Terus jangan lupa udah sarapan atau belum. Terus sudah duha atau belum. Kalau belum duha dan belum sarapan, silahkan sarapan. Terus yang belum duha juga silahkan duha. Oke? Oke friends, kita lanjutkan pelajaran kita. Apa pelajaran sama Mister? Oke, apa yo? Hari ini kamu belajar pendidikan agama Islam PAI. Oke. Teman-teman, minggu yang lalu kita tidak masuk ya, tugasnya itu hanya tentang kurban. Nah, sekarang kita lanjutkan materinya. Buka open your book. Oke, bagian B, menulis huruf hijaiyah dalam Al-Qur'an. Nah, seperti itu. Oke, sudah dibuka teman-teman? Sudah. Kalau sudah, perhatikan layar HP kamu semua. Sama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan. Amin. Diberikan kelancaran. Amin. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Jadi kita sudah berusaha dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kalian dijadikan anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita berdoa. Al-Hadihiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, give me knowledge and understanding. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Saya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita sudah berdoa, mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan ya, dan mudah-mudahan ilmunya cepat masuk, cepat diserap oleh kamu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, silahkan dibuka halaman yang kelima. Nah, di situ di buku kalian menulis huruf hijaiyah dalam Al-Qur'an. Oke. Sama-sama kita baca di situ. Sebelum memulai belajar menulis kalimat Al-Qur'an, Pak Irfan yang kemarin sudah kita belajar ya, menyuruh seluruh muridnya untuk menulis huruf hijaiyah. Seluruh murid diberi kertas untuk menulis huruf-huruf hijaiyah yang diucapkan Pak Irfan. Mereka mendengarkan, menirukan, dan menulisnya pada kertas masing-masing. Setelah selesai, seluruh pekerjaan murid diperiksa oleh Pak Irfan. Ternyata hasilnya baik sekali. Ini menunjukkan bahwa seluruh murid masih terus ingat tata cara menulis huruf hijaiyah. Jadi teman-teman juga harus berlatih nanti menulis huruf hijaiyah. Kita lanjutkan teman-teman. Oke, tuh. Perhatikan cara penulisan huruf hijaiyah ayat Al-Qur'an. Nah, ini hurufnya teman-teman yang Mister perbesar. Ini hurufnya. Ada alif, za, alif, jim, alif, hamzah. Nah, jadi seperti ini. Ini huruf satunya. Ketika udah bersambung, jadi idza jaa.
Nah, yang ini nun sod ro alif lam lam ha. Jadinya nasrullah. Ini huruf terpisahnya dan ini hurufnya yang sudah jadi ya. Idza jaa nasrullah. Nah, ini hurufnya sayang. Nah, ini hurufnya sayang ya. Oke. Perhatikan berarti penulisannya teman-teman ya. Kita lanjut teman-teman. Buka halaman yang ke-6. Bagian C menulis kalimat-kalimat Al-Quran. Nah, Pak Irfan juga menulis beberapa kalimat Al-Quran pada selembar kertas. Selanjutnya Pak Irfan menyuruh murid-muridnya untuk menyalin pada buku tulis. Seluruh murid mengeluarkan buku tulis dan alat tulis mereka. Kemudian mereka memulai menulis dengan tenang. Pak Irfan berkeliling kelas untuk melihat tulisan mereka. Nah, ini tulisan teman-teman. Perhatikan cara penulisan kalimat Al-Quran. Nah, seperti ini ya. Ini surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ini terputus-putus nulisan teman-teman. Idza jaa. Nah, jadi teman-teman belajar menulis nanti ya. Oke. Yang kita baca nih, aku paham kita baca. Agar bisa menulis kalimat Al-Quran, kita harus bisa dan lancar menulis huruf hijaiyah terlebih dahulu. Jadi semua pada dasarnya kita baca Iqra bisa, baca Quran bisa, itu dasarnya dari huruf hijaiyah teman-teman. Selain kamu hafal hurufnya dari alif sampai ya, teman-teman juga harus hafal bentuk hurufnya. Ketika ditanya sama gurunya, ini huruf apa? Kamu harus hafal. Karena huruf hijaiyah kunci paling dasar untuk bisa baca Iqra, juz amma dan Al-Quran. Itu teman-teman ya. Kita lanjut ke halaman ke-7 teman-teman. Nah, ini selanjutannya ya. Ini surat yang Al-Kautsar. Oke. Ini cara penulisan teman-teman. Jadi diputus-putus, ada yang tersambung ya. Tuh, ini dibagi kotak-kotaknya itu diputus-putus teman-teman ya. Dipisah-pisah. Nah, selanjutnya halaman ke-8. Oke, yang kegiatan 2. Perhatikan ayat-ayat Al-Quran di bawah ini. Kemudian tulis dalam bentuk huruf hijaiyah terpisah dan dalam bentuk kalimat-kalimat seperti pada contoh di atas. Nah, jadi teman-teman nih seperti yang contoh di sini. Kalian bisa lihat. Jadi isinya huruf hijaiyahnya apa? Contoh itu lam yalid wa lam yulad. Perhatikan teman-teman. Itu yang nomor 1. This is number 1. Yang number 1, lam yalid wa lam yulad. Huruf hijaiyahnya apa? Sebutkan di atasnya. Itu kan ada jawaban huruf hijaiyah titik 2. Berarti lam, mim, ya, lam, dal, waw, lam, mim, ya, waw, lam, dal. Itu lam yalid wa lam yulad. Kalimatnya tinggal kamu putus-putus. Lam yalid tulis, walam tulis, yulad seperti itu. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, itu hurufnya apa teman-teman? Sebutkan satu-satu. Makanya harus hafal huruf hijaiyah. Wala yahuddu, waw lam alif ya ha dod. Tuh baru yahuddu. Ala ta'amil miskin. Ala ain lam, terus ta ain mim, alif lam mim, sin kaf ya nun. Itu huruf hijaiyah untuk nomor 2. Kalimatnya dipisah. Wala boleh, yahuddu boleh, ala boleh seperti itu. Ta'amil miskin. Jadi dipisah-pisah, dipotong-potong ayatnya. Itu kan tersambung semua, jadi dipotong-potong. Paham sampai situ? Mister sudah memberikan 2 contoh, number 1 and number 2. Oke? Nanti kalian isi kegiatan 2-nya. Boleh dibantu, dibimbing sama bunda dengan ayah ataupun kakak di rumah. Boleh ya?
Kita buka halaman selanjutnya, halaman 9. Nah, di halaman 9, apa yang dilakukan murid kelas 3 sebelum belajar menulis kalimat-kalimat Al-Quran? Nah, jadi apa yang kamu lakukan teman-teman? Tadi sudah kita mulai dengan apa? Kamu isinya di situ aja, di buku paket ya. Jadi kita sebelum belajar ataupun sebelum menulis Al-Quran tadi kita ngapain? Intinya apa? Ya seperti itu. Sebelum melakukan itu kita harus apa? Nah seperti itu ya. Selanjutnya number 2, bagaimana nilai menulis kalimat-kalimat Al-Quran murid kelas 3, muridnya Pak Irfan yang tadi kita baca. Tadi Mister sudah baca, kamu juga sudah melihat dan mendengarkan Mister. Jadi bagaimana nilainya? Apakah bagus, apakah tidak bagus atau jelek? Nah itu bisa kalian isi teman-teman. Selanjutnya di bagian D, sebentar lagi selesai teman-teman ya, semangat belajarnya. Menunjukkan hafalan Quran surat An-Nasr dan Al-Kautsar. Jadi teman-teman nanti bisa terus menghafal. Insya Allah ini mah udah hafal ya, karena An-Nasr pendek ayatnya, Al-Kautsar juga sama seperti itu. Oke, hafalan surat An-Nasr, belajar tilawah. Nah, 2 kali seminggu Usman les tilawah kepada Ustadz Ahmad. Tilawah artinya membaca Al-Quran. Jadi kalian ketika membaca itu disebut dengan tilawah. Anak muslim harus dapat membaca Al-Quran. Nah kita semua harus bisa membaca Al-Quran. Makanya kita jangan males buat belajar. Terutama yang paling penting kita belajar mengaji teman-teman. Sama-sama belajar. Mister juga masih belajar. Oke, semangat terus belajarnya. Nah Usman cepat bisa karena ia rajin belajar. Nah makanya kalau kamu mau cepat bisa sama harus seperti Usman. Usman rajin belajar. Nah kita harus rajin belajar teman-teman. Oke? Usman juga selalu mengulangi pelajaran yang diberikan oleh Ustadz Ahmad. Intinya ketika kalian semuanya belajar tahsin dengan guru kalian ya, itu diulang lagi. Apa disebutnya? Murojaah. Jadi diulang. Jangan cuma ketika pelajaran tahsin saja. Makanya ketika habis maghrib usahakan waktu mengaji. Habis maghrib nggak ada yang megang HP, nggak ada yang nonton TV. Megangnya kitab Al-Quran. Boleh Iqra, boleh masih Iqra, boleh baca juz amma, boleh diulang lagi. Intinya sering diulang supaya bisa. Setiap belajar tilawah Usman selalu memakai pakaian rapi. Nah di rumah kalian harus pakaian rapi, pakaian baju koko, baju muslim ya. Usman selalu memakai pakaian rapi dan sopan. Usman juga memakai peci. Sebelum belajar tilawah Usman berwudu. Nah Mister punya wudu, kamu punya wudu, jadi sama-sama punya wudu ya. Ketika mulai belajar Usman menghadap ke arah kiblat. Nah usahakan teman juga menghadap kiblat karena kan baca Al-Quran ya. Menghadap kiblat tidak apa-apa, lebih baik tapi menghadap kiblat. Kemudian baca Al-Quran dengan rasa penuh hormat. Usman memulai tilawah dengan membaca a'udzu. Nah dari situ tuh lihat tulisan a'udzu, ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi teman-teman baca panjang pendek yang jelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Gitu teman-teman. Oke? Paham ya? Lanjut ke sini halaman 10. Kita bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lagi bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu ya. Nah, shadaqallahnya juga sama teman-teman. Shadaqallahul azim. An-Nasr insyaallah sudah hafal teman-teman ya. Ini bacaannya surat An-Nasr ya. Selanjutnya ini bacaannya belajar dengan kesabaran, menjaga hafalan. Jadi belajar juga teman-teman harus dengan kesabaran. Jangan sedikit-sedikit minta cepat selesai, dikit-dikit udah. Jadi teman-teman belajarnya harus dengan sabar. Lihat poin ketiga, belajar dengan sabar. Nah, ini bacaan An-Nasr, tuh belajar dengan sabar teman-teman ya. Silakan dibaca. Jadi teman-teman harus belajar sabar, terus menjaga hafalan teman-teman.
Selanjutnya di sini makna surat An-Nasr. Tuh maknanya ada. Terus hafalan surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Ya, seperti itu ya. Halaman 13 terakhir. Oke, terakhir teman-teman, halaman 13. Arti surah Al-Kautsar. Nah, ini kalian bisa baca. Jadi tugas kalian yang terakhir di sini, kan ini majulah ke depan, tunjukkan hafalan surat An-Nasr. Ya teman-teman ya. Jadi kalian hafalannya insya Allah sudah hafal. Nanti mudah-mudahan bisa masuk atau bisa bikin video, video nanti saja. Kalian kerjakan yang tadi Mister perintahkan halaman berapa, dan kegiatan ketiga nanti saja. Untuk hafalan nanti insya Allah Mister pengen tatap muka saja ya. Nah, uji diri 3. Pakaian ya, apa yang dipakai Usman untuk mengaji. Tadi ada semua teman-teman ya. Kapan Usman mengaji di rumah? Di mana Ustadz Ahmad bercerita. Nah, tadi ada semua di sini teman-teman. Ya. Tuh. Nah, di sini kalian cari. Oke, jawaban dari uji diri 3. Berapa kali Usman mengikuti les tilawah kepada Ustadz Ahmad? Oke. Kalian silahkan kerjakan uji diri 3 di buku paket aja ya teman-teman ya. Di buku paket boleh. Terus kerjakan uji diri 2 dan ini kegiatan 2. Oke teman, kegiatan 2 ini melanjutkan. Terus uji diri 2 dan terakhir ini teman-teman. Nah, uji diri 3. Oke teman-teman, karena ini cukup banyak tugasnya, tapi ini dikit jawabannya teman-teman. Jadi Mister kasih waktu sampai batas jam 9 malam hari ini. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa kumpul semua tugasnya dengan baik. Oke, itu aja teman-teman, semangat belajarnya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Semangat, jangan lupa ibadahnya, murojaahnya dan semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.